Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء اللهم افتح قلوبنا ببركة نبيك الأسماء في هذا المسجد يا الله وبركة الذين تقدسوا من جبريل ما قرأ من الحاضر يا الله وجل جبريل ما قرأ من الحاضر يا الله جبريل ما قرأ من الحاضر يا الله وجل بني وربك أنتم أيضا والتربية والصحة والعافية بني kata halal barokah ya Allah. Amin. Ketusan anak turun Quran kita hadir di lari-lari kang soleh ya Allah. Ya Allah panjenengan tak turun Quran kita hadir di Gusti kang penjodoh ya Rabbana la tad'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la tifan illa rubita wa aslahta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma khudh bil khairati ajlana wa hakim fadlika amalana wa sahil bil ridha subulana wa hasin fi jami'i ahwali a'malana ya muqil al-gharqa ya mujahidka ya shahid يا منتهى كل شكوى يا دائم المعروف يا كريم الإحسان. اللهم إنه لا بد لنا من لقائك يا الله. اجعل عمرنا عندك مقبولا وذنبنا مغفورا وحجنا مبرورا وسعينا مشكورا وتجارتنا مقبول. يا عالم ما في الصدر أخرجنا يا الله من ظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وأقلا فاضلا ورزقا واسعا وحالا طيبا وضربا قبل الموت وغفرة ورحمة بعد الموت وهون على سكرة الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
ansani wa bi isnadil khassa ila Syekh Hasyim Asy'ari wa ila Said Kamali wa ila Kiai Muhammad Suwadi. Hadirin pulau-pulau salwa Jabodetabek, sebelum kita memulai pengajian ini, yang pertama-tama harus saya sampaikan kepada panjenengan semua adalah rasa syukur kita bisa berkumpul kembali, bisa bersatu kembali, bisa menyatukan rasa kita, upgrade pemikiran dan perasaan kita terhadap alma mater kita bersama, yakni Al-Anwar Pajoguang. Semoga hal ini diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua, yakni keberlangsungan pengajian ini semoga terus, walaupun 1 tahun sekali. Walaupun 1 tahun sekali. Ada yang kata kok belum 1 tahun kok sudah kangen, bukan masalah. Yang penting kita semua itu punya niatan yang sama, yaitu untuk mempersatukan tali persaudaraan kita di bawah bendera Al-Anwar Pajoguang. Ini yang penting. Jadi pengajian ini satu, karena tradisi kita ini tidak ngopi, tidak, tapi ngopi ngaji. Joinnya tidak join ngopi saja, join ngaji juga. Jadi kita punya tradisi yang harus kita jaga, yakni tradisi ngaji. Apalagi alma mater kita Al-Anwar Pajoguang semakin hari itu kita semakin terrumuskan apa yang dicita-citakan oleh Panjenenganipun Kiai Muhammad Suwadi nalika hidup. Itu baru diaplikasikan pada wafati. Dan sekarang alhamdulillah ya minta pangestunya saya bersama Ibu Susman itu setiap hari juga ngaji ke para santri. Dan Al-Anwar tidak kok sepeninggal Kiai Muhammad Suwadi tidak kok tambah turun secara kualitas atau kuantitas. Alhamdulillah biaunillah tambah hari tambah naik secara kualitas maupun kuantitas. Ya jelas alumni urakan kados panjenengan itu sudah tidak ada. Ya ayo berasa ngacu makan koran. Tidak ada acara perang mercon itu sudah tidak ada. Ya mungkin kenakalannya yang bergeser. Barokahnya WIB. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu kita perlu saling mendukung antara kami yang ada di alma mater Al-Anwar Pajoguang dan panjenengan yang di luar saling dukung. Ya khususnya untuk syiar Al-Anwar Pajoguang ini penting sekali. Saya lihat itu, saya punya nomornya Acak Jelani itu kan saya ikutin untuk ngaji. Ya enak gitu. Semoga istiqomah ya. Itu menjadi kebanggaan kami di Al-Anwar Pajoguang kalau teman-teman alumni di rumah itu bisa mengaplikasikan semboyan kita bersama khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi apa saja kita kan harus bermanfaat bagi orang lain. Gojek aja itu yang paling ketara, paling apa dari semua pemanfaatan ya Gojek. Saya itu waktu di Palembang, bermalam di Palembang tuh pagi-pagi sama adik-adik itu kita mau apa jauh gitu. Anak-anak juga nggak bisa diandalkan gitu. Akhirnya ya 2 sila di Gojek ya. Alhamdulillah kok bisa memberikan keringanan dan kemaslahatan bagi kita semua itu. Iya, kan kita harus sadar diri, sadar posisi. Kalau memang kemajuan zaman ini tidak bisa dihindari. Jadi kemajuan zaman ini harus kita terima dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Salah satunya adalah jadi apa saja kita, di bidang apa saja, di mana saja, apalagi di
hutan rimba seperti Jakarta ini ya kita harus hutan rimba kan tempatnya para kuat yang mangan sendiri sing gak kuat lah. Oke, hutan rimba di Jakarta ini semoga kita semua diberi keselamatan dalam menjalankan kehidupan. Di posisi apapun tetap semboyan kita sama, yakni bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama. Itu kan butuh diawali dengan bermanfaat bagi diri sendiri loh. Jangan sampai diri sendiri gak bermanfaat, orang lain dimanfaatkan. Jangan sampai kayak alumni yang Khawarij gitu kan, alumni itu mutakhorij itu alumni. Kalau Khawarij itu alumni pedot. Jadi alumni yang Nas yang bangunas itu sebaik-baiknya orang adalah orang yang memanfaatkan orang lain. Iya. Ini kan pedot ini, nggak bagus. Jadi ya alhamdulillah itu menjadi kebanggaan bagi kami yang ada di Pondok Pesantren Al-Anwar. Kalau panjenengan di sini ternyata bermanfaat bagi sesama, entah ada jenengan apapun. Sebisa mungkin ada kemanfaatan yang bisa dirasakan orang lain di sekitar kita. Semoga itu yang terjadi di teman-teman Salwa Jabodetabek. Mulai semua itu, ya terus itu buat keahlian pulau. Kitabnya sudah di-share sama Kak Lama tadi ya. Ridha syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatil qabul bi jahi Rasul ij'alna wa jami'i man intasaba ilaina ya Allah. Minal ulama'il amilin minal rasidin wal muttaqin bi barakati Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat juga. Masih ingat toh bahasa-bahasa seperti ini? Kalau masih tidak ingat ya minimal ingat-ingat kembali. Sallallahu mugi nambah rahmat azim sallallahu Gusti Allah ala sayyidina ing atas Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi Muhammad wa sallama lan muga-muga nambahi rahmat keselamatan sapa Allah taala ala nabi wa ala alihi wa sahbihi. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi. Qala dawu sapa Sayyid Abdullah Alawi al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi asrarihi bi darina. Al-khalqu utawi makhluk, al-khalqu utawi makhluk ma'al haqqi bareng sertane Allah kang maha hak. Ma'al haqqi bareng sertane Allah kang hak iku layahnu ora sepi. Iku layahnu ora sepi sapa ahadun wong siji minhum saking al-khalqu. Ora sepi min ayyakuna saking yen to ana sapa abid. Iku bi ihdad dairataini ing dalem salah sijine hubungan loro. Dairatul rahmati. Imma dairatul rahmati langsung Allah. Rupane hubungane rahmat. Au dairatul hikmati utawa hubungane hikmah. Paman mongko utai sapa wonge iku kana ana sapa man al-yauma ing dalam siji dina utawa ing dalam iki dina fid dunya. Iku bi dairatul rahmati ing dalam daerah rahmat atau hubungan rahmat. Karena mongko ana sapa man badan ing dalam sesuk iku bi dairatul fadli ing dalam hubungan anugerah. Paman utawi sapane wong iku kana ana sapa man al-yauma ing dalam iki dina iku bi dairatul hikmati ing dalam daerah hikmah atau hubungan hikmah karena mongko ana sapa man badan ing dalam sesuk iku bi dairatul adli ing dalam hubungan keadilan ing dalam hubungan keadilan. Ini yang pertama hikam itu kan maknanya piro-piro hikmah. Hikmah itu apa ya?
beberapa orang menyatakan kalau hikmah itu adalah al-ilmu sesuai dengan kenyataannya, realitas yang terjadi. Jadi keilmuan yang disimpulkan coba ada apa? Kunci apa? Oh bahasanya kata mutiara yang sesuai dengan realitas. Jadi kita punya semboyan kalau ilmu itu harus sesuai dengan kenyataan, dan kenyataan itu harus sesuai dengan keilmuan, ilmiah, amaliyah, ilmiah. Dan garisnya itu hikam atau hikmah. Sampai ada jauh khudil hikmah walau minas zabalah. Kita ambil hikmah meskipun dari selokan-selokan. Karena hikmah itu begitu pentingnya bagi kita semua. Maka dari itu ada hikam atau kumpulan hikmah dari Sayyid Abdul Alawi Al-Haddad yang kita baca. Ada hikam atau kumpulan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Sekandari atau terkenal kitab Ibnu Athaillah. Yang kita baca saat ini hikamnya Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Ini termasuk salah satu dari kitab yang ditinggalkan Abah di lemari pakaiannya yang saya baca. Ya rotok ngeluh saja nih. Cuman nggak apa-apa, kita baca mawon tabarukan dari kitab ini. Semoga dengan kita belajar kitab ini terus kita semua nanti akan ada pencerahan walau qalilan. Al-khalqu ma'al haqqi la yahlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad-da'iratain. Manusia hubungannya dengan Allah SWT itu kondisinya itu salah satu di antara dua kondisi. Yang pertama adalah dairatul rahmah, yang kedua dairatul hikmah. Hubungan kita dengan Allah SWT itu hanya dua model itu, dua kondisi itu. Nek gak rahmat yo hikmah. Setiap hari apapun itu kondisi. Pekerjaan kita apapun hanya dua itu, rahmat, hikmah. Ini kita yang sadar loh maksudnya. Yang nggak sadar ya jangan ngurung. Ini untuk kita yang sadar bahwasanya hubungan kita kalau kita renungkan secara mendalam itu cuma dua ini toh. Kalau gak rahmatnya Allah yang berlaku, ya hikmahnya Allah yang berlaku kepada kita. Pemangkana yaum fi dairatul rahmah karena ghadan fi dairatul fatmah. Kalau di dunia ini kita itu mendapatkan rahmatnya Allah, maka nanti di yaumil kiamah yang kita tampak adalah fadlnya Allah. Tak murah bisa kok cek orang-orang sampai santai tak apa-apa direkam atau jadi upload. Viral bahaya. Waman kana yaum fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adli. Kalau kita di dunia itu yang kita peroleh hikmah, maka nanti di akhirat yang kita saksikan adalah keadilannya Allah SWT. Jadi kan santai kok, belum muat ais hikmah itu oke. Jadi kali-kali santai ya. Sama enak ngomong ngaji ngomong. Mungkin santai Pak. Dan tak mau dosen selamat ngajinya jagungan. Jadi itu kok dairahnya itu ada dua dairah, dairatul hikmah dan dairatul rahmah. Dairah itu dua kondisi ini. Ya Allah itu kalau menetapkan takdirnya kepada kita itu hanya dua ini toh. Kalau kita sedang beruntung, itu berarti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku. Kalau kita sedang tidak atau kurang beruntung, maka hikmahnya Allah yang berlaku. Kalau kita sedang bisa melakukan kebaikan, maka rahmatnya Allah yang berlaku. Kalau kita sedang ruwet-ruwetnya, itu ya hikmahnya Allah yang berlaku. Saya tadi mutolaah ini turun dari kapal tadi, saya mutolaah ini terus ketiduran. Tahu-tahu bangun-bangun ini kena dua pinggirku. Musafahah beda kendaraan. Oh,
hikmahnya Allah yang ini langsung dipraktekkan Allah. Kita harus tahu oh ini hikmah. Ya mungkin Allah mau menguji saya gitu. Kamu mau ngaji ini masa nggak diuji dulu? Kamu sadar nggak kalau itu hikmah Allah Taala? Tes drive. Itu kan tadi. Alhamdulillah. Dan ternyata orang Jakarta ya punya kebiasaan setelah musola ya pergi. Skandal 10. Gak apa-apa, tapi itu kebiasaan yang baik. Kalau kan baik sesama saudara kan harus saling bermusola. Ya, gak apa-apa. Tapi ya itu terus kita harus nyadari. Jangan terus kita tidak akan mengutuk kondisi kita. Ketika kita menyadari hal ini, oh ternyata hikmahnya itu ada besar. Oh ternyata ini hikmahnya gede. Aku bukan satu-satunya orang yang menderita di dunia ini gitu. Kalau kita nggak menyadari hal ini, yang kita lihat adalah aku ini orang yang paling menderita di dunia. Aku ini orang yang paling nelongso di dunia. Itu yang mungkin akan kita pahami. Tapi berhubung panduan dari Habib Abdul Wahab Al-Haddad, kalau kita melihat kondisi kita ini tidak baik-baik saja, maka lihatlah hikmahnya Allah di sana sedang berlaku. Mungkin saja ada hal lain atau rencana lain dari Allah yang lebih baik yang rahasianya kita tidak ketahui. Oke, siapa sangka kok kita bisa berkumpul di sini? Kan nggak ada yang nyangka. Pengumumannya Sabtu malam Minggu malam Senin acara. Itu bagus. Jangan mengutuk situasi. Ternyata hikmahnya bagus. Oh, ini untuk filterisasi alumni-alumni yang memang militan. Betul. Iya kan? Kita akhirnya kan, oh ternyata teman-teman alumni Jakarta itu militansinya tinggi. Kau bedakan banget ya. Iya. Belum tentu itu bisa berlaku di daerah lain gitu. Makanya itu yang patut kita syukuri. Jangan terus ini kok malam Sabtu nggak perlu gitu. Karena pasti ada hikmah yang berlaku di situ. Dan nanti di yaumil kiamat kalau kita itu ditakdir nggak baik-baik saja, kita akan menyaksikan keadilannya Allah. Ya memang Allah sudah adil. Allah itu tidak akan zalim kepada hamba-Nya. Pun itu. Jadi ketika jenengan kok ditakdir nggak baik, rampok semisal mau dibilang ya, nanti hitung-hitungannya di sana ya 1 tambah 1 ya 2. Tapi kalau kita nanti kok ditakdir melakukan apa? Kebaikan-kebaikan seperti tahlilan, ngaji sebanyak ini, kok di sana nanti hasilnya banyak sekali, kok masuk surga juga. Itu min fadlillahi ta'ala, karena rahmatnya Allah diberikan kepada kita. Kita bisa berangkat ke sini itu karena rahmatnya Allah. Kalau Allah tidak kasih sayang kepada kita, nggak sayang kepada kita, jenengan nggak diberangkatkan ke sini. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, saya sudah tadi udah malas ke sini, udah mandek di ya. Tapi terus saya lihat lagi, ya Allah ini rahmat panjenengan. Rahmat panjenengan yang mengarahkan saya untuk bertemu konco-konco alam ini, nyambung seduluran. Ya ini yang luar biasa. Jadi ada dua kondisi hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau nggak rahmat, ya hikmah. Kalau rahmat, maka nanti yang kita saksikan fadlnya Allah. Kalau hikmah, yang kita saksikan adalah adilnya Allah. Sehingga kita tidak akan pernah mengutuk kondisi kita. Tuh, kok rugi mana? Kita Gusti. Kan nggak sampai gitu. Jangan sampai kita saja nomor kacau terus mengeluh dengan keadaan kita karena kita tidak menyadari betapa luar biasanya rahmatnya Allah SWT. Saya tuh capek sekali berangkat jam 1 malam sama Gus Said Usman dari
Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Terus langsung ke Metro, Lampung. Dari Lampung sampai Luhur, kita nggak tidur. Acara juga kayak gini, tapi acara di pondoknya Mas Wawan di apa? Nah, setelah itu, setelah Luhur berangkat kita ke Jakarta. Sampai sini langsung ngaji. Itu capek sekali. Tapi kecapean ini alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Lanjut. Jadi capek itu akan kita lihat sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata besaran rahmat panjenengan daripada keluhan-keluhan kita. Makanya jangan sampai kita sebagai santri ini punya pola pikir gini. Aku song ini krono gemboku. Aku song ini krono aku bintang iki. Jangan sampai. Itu namanya takabur atau bahasa Jakartanya sohong. Padahal itu murni rahmatnya Allah Ta'ala. Allah itu jenengan request, tidak direquest, itu dikasih kalau sudah jatahnya. Tugas kita hanya memanaskan diri di Lombok, sae ben jajan, mod jajan sing akeh. Nek yoyo pun karena apa? Sae akeh. Kita kan tugas kita hanya memanaskan diri, sehingga ketika diri kita itu pantas, nanti Allah SWT sendiri yang akan memberikan rahmatnya kepada kita. Bahkan kita pantas pun itu rahmatnya Allah. Kau dia ngaji nih kan? Terus ae lah, paham nggak paham? Dauriyah kita atau hubungan kita dengan Allah Taala, kalau nggak rahmat ya hikmah. Ada dua itu. Kalau kita sedang bisa melakukan kebaikan, kita mengingat, kita bersyukur bahwasanya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kurang beruntung atau sedang melakukan hal-hal yang tidak selayaknya, itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pun enak-enak. Kalau berpikir seperti itu, tidak akan ada generasi yang generasi frustasi, itu tidak ada. Jadi kita itu selalu melakukan punya positif thinking, punya pemikiran yang positif terhadap kehidupan ini, punya husnudzon, punya baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga itu yang terjadi pada diri kita. Atau masalah ini, saya tak cepat. Sabar enak kan? Sudah putus. Viral bahaya. Jadi ada dua kondisi itu yang perlu kita benar-benar sadari. Jadi tidak ada Allah boleh kepada kita, nggak ada ceritanya. Allah itu zat yang maha adil. Ketika kita sedang nggak baik-baik saja, mungkin keadilan Allah yang berlaku pada kita. Kalau kita sedang baik-baik saja, ini mungkin rahmat dan fadlnya Allah Taala yang sedang berlaku. Makanya kita senantiasa berdoa, ya Allah, semoga rahmatmu selalu menaungi kami. Biasanya yang paling cepat itu kita baca sholawat, karena ketika kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu sama saja kita meminta rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita itu antara dikabulkan dan ditolak. Illa sholat ala Rasulullah, kecuali sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita selalu sholawatan, jangan sampai tinggal sholawatan. Kalau yang muhaimin itu setiap hari ya sholawat 10.000 kali. Satu minggu 100.000 kali. Itu yang muhaimin. Jadi karena kebutuhan kita terhadap rahmatnya Allah itu. Jadi bukan 5 sehat apa? 5
Ya? Kurang. 4 sehat 5 sempurna. Ini 5 sehat 6 sempurna. Satunya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh banget, setiap hari membutuhkan rahmatnya Allah. Kita kurang nyadar, kita kerja. Dikira itu karena kita kerja 1 bulan udah bisa gaji kita 5 juta, 6 juta. Berapa UMR yang beli? 5 juta. Oh 5 juta ini karena usaha saya. Enggak, itu dari rahmatnya Allah. 5 juta itu akan terasa 50.000 kalau rahmatnya Allah nggak berlaku. Pulang kerja nggak mampir ke rumah tapi mampir ke Wonge. Ini kan masalah. Tapi karena rahmatnya Allah, 5 juta itu terasa 50 juta. Makanya kan saya tuh suruh ngaji di hutan rimba seperti Jakarta ini sulit. Wah bahaya ya. Tapi ya saya meyakini silaturahmi karena silaturahmi itu memperpanjang usia, mempermudah rezeki, ya menyambung, menambah kecintaan antara kita semua itu. Semoga itu yang terjadi. Terus mana? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawu sapa si Abdullah alawi al-Haddad mata roka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama 'abdihi min nafsihi. Mata roka orang ninggal minal kamali saking kasampurnan syai'an ing suci-suci sapa man wong aqama kang jumenengake sapa man utawa manggonake sapa nafsahu ing awak dhewe man min rabbihi saking pangerane man maqama 'abdihi ing dalem posisine kawulane man min nafsi saking awak dhewe man min nafsi saking awak dhewe man. Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwasanya orang yang memposisikan dirinya sebagaimana seorang hamba kepada tuannya ketika dia berhubungan dengan Allah SWT, maka mata roka minal kamal syai'an, dia tidak akan meninggalkan kesempurnaan segala sesuatu. Orang kalau merasa hamba, kalau berhubungan dengan tuannya, itu pasti akan menampilkan atau melakukan sesuatu yang terbaik. Hamba yang baik itu akan melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan tuannya. Pegawai yang baik itu akan menampilkan sesuatu yang terbaik di hadapan bosnya. Betul aja. Kita kalau sadar diri kalau kita itu hamba di hadapan Allah SWT, maka kita akan menyuguhkan atau menampilkan sesuatu yang terbaik sebisa mungkin sesuai kemampuan kita di hadapan Allah Ta'ala. Gak ada istilah aras-arasen, gak ada istilah wes sakmene wae, gak ada alah biasa saja. Gak ada, karena hamba yang baik itu pasti akan menampilkan sesuatu yang terbaik di hadapan tuannya. Dan begitu pula kita, ketika kita sadar diri kalau kita itu hamba, maka kita akan menampilkan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang paling api, wudu yang paling api. Nah seperti itu. Silaturahmi yang paling api. Berhubungan bainan nas, berhubungan dengan yang paling baik. Kita mesti melakukan hal yang paling baik karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos-bos dunia, bahkan presiden itu dia hanya sebagai sayyid yang ghairul mutlak, yang tidak mutlak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sayyidul mutlak. Beliau adalah gusti sing mutlak. Sehingga kita di hadapan Allah sebagai hamba yang mutlak. Jadi kemutlakan itu menuntut totalitas kita. Kalau kita sebagai hamba yang mutlak di hadapan Tuhan yang mutlak, maka yang kita tampilkan adalah totalitas kita dalam berhadapan berhubungan dengan Allah SWT.
Jadi nggak ada istilah ngerasani pangeran iya sih pangeran. Proyekku gak gul-gul. Iya sih pangeran, nggak sampai seperti itu. Wong di perusahaan aja nek ngerasani, jangankan bos ngerasani mandor aja sudah kena tik. Nah, SP. Apalagi mau di SP Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang suruh SP Israel. Mandak gue. Oke, ilahuna wa alam bisawab. Iya. Pokoknya kita itu harus bisa memposisikan diri kita di hadapan Allah, memposisikan awak diri itu dengan marah Allah itu bisa memposisikan. Kita harus sering bertanya, aku ini sopo sih saja. Aku coba bahasa kini, aku itu siapa sih? Kayak gitu. Aku itu siapa? Aku ini siapa? Kita harus tanya. Wong kita ini hanya sekedar hamba. Akhirnya jawabannya itu. Aku ini sekedar hamba yang tidak punya kuasa kecuali kekuasaan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Cara Seno almarhum kami iki mek wayang urut dalane. Kita itu urut dalane. Tapi wayang itu juga gak terus tampil terus kayak sawangi, tampilnya sebaik-baiknya. Dia harus memerankan perannya sesuai dengan kapasitasnya. Makanya kan prestasi tertinggi kita sebagai hamba adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita. Oh, aku sak ini, aku kurang ini, aku butuh ini, introspeksi diri. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita mengoreksi diri, apa yang kurangku, apa yang harus saya perbaiki, sehingga apa yang kita peroleh nanti adalah kesadaran kita terhadap posisi kita dan posisinya Allah SWT. Contohnya kayak ini kan gebiar 1, 2, 3 itu. Ini kan kalau kita sadar posisi ya siapa saja yang jadi presidennya ya gak masalah. Karena kiai kita Kiai Muhyiddin itu orang yang punya mazhab tawasul, tengah-tengah. Beliau tidak memihak, gak terlalu kanan, gak terlalu kiri. Muhyiddin itu karena mazhab tawasudnya, maka yang terjadi adalah 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya harus gitu. Ya, jangan sampai gara-gara cuma kita membela mati-matian perkara yang tidak di bawah mati loh. Ngapain? 01 punya kebaikan, iya, ya punya keburukan. Punya potensi baik, ya punya potensi buruk. 02 punya potensi buruk, ya punya potensi baik. Punya potensi baik, ya punya potensi buruk. Semuanya gitu kok. Dia hanya sebagai pemimpin di dunia ini. Jadi potensinya ya masih banyak potensi, juga perlu mati-matian. Sudahlah, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun yang jadi presidennya itu adalah presiden yang paling maslahah untuk negara kita Indonesia. Itu jawabannya. Urusan jenengan punya pilihan, cukup Anda dan Tuhanmu yang tahu. Kita bilang 02, 01, 03, tapi di balik bilik kita nggak tahu. Ternyata dicoblos semua. Sayang semuanya. Tapi jangan sampai nggak nyoblos, ya nyoblos. Sebagai warga negara yang baik itu ya. Coblos semuanya. Iya. Nah ini nanti saya di kasih hati kayak gini. Guys, pokoknya itu semuanya. bahaya.
Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling sadar dengan posisinya. Beliau itu selalu memposisikan dirinya di hadapan Allah sebagai abd, sebagai hamba. Pernah suatu ketika itu ada orang, karena belum pernah ketemu Nabi Muhammad, itu orang itu tanya, mana Nabi Muhammad? Di bawah pohon. Nabi kok lagi di suatu pohon loh. Saya gitu. Mana Nabi Muhammad? Yang paling ganteng. Jelas kok Nabi paling ganteng. Jadi kalau dia majlis kayak seperti ini kan kita cari kiainya yang paling ganteng. Enggak, ini biar. Tapi yang serius itu nanti. Nah, Nabi itu memang orang yang paling ganteng. Kalau Nabi Yusuf ganteng, itu kalau bandingannya nggak ada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak ada kompetisinya, kompetitornya nggak ada. Makanya Nabi Yusuf itu karena kompetisinya dengan Nabi yang lain, bukan dengan Nabi Muhammad. Kalau dengan Nabi Muhammad sudah nggak gandeng. Iya, sudah mundur, nggak ada pemilihan lagi. Calon tunggal kalau dengan Nabi Muhammad. Ya, kembali lagi ke cerita itu, jadi ada orang tanya di bawah pohon. Terus pertanyaan pertamanya dia gini, kaget deh. Nabi kok duduk bareng, makan-makan bareng sama sahabat-sahabatnya. Kamu ini Nabi beneran apa Nabi-Nabian gitu? Wong Raja Kisro aja pakai permadani, pakai singgasana. Kamu pemimpinnya umat Islam, kenapa seperti itu? Jawabannya kan Nabi Muhammad, Inna ma'ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku ini hanya sekedar hamba, seorang hamba yang makan seperti hanya makannya para hamba, dan aku hanya sekedar hamba yang duduk sebagaimana para hamba itu. Sudah, gak ngawai. Semua kiai-kiai yang top itu masih gak ngawai. Kalau di Jakarta gak kayu udah bikin. Minimal ya udengnya serodok dowo, sorbannya rodok dowo gitu. Kalau kiai-kiai polosan itu gak apa? Gak kayu. Padahal Nabi itu polosan gitu. Artinya biasa saja ya, duduk bareng sama sahabatnya. Itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW tidak hanya pendakwah, tapi problem solver. Beliau itu adalah solusi umat. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Hati-hati, kamu jangan selidiki ulama. Selidiki persatuan ulama Jabodetabek. Kamu tahu nggak? Al-ulama warasatul anbiya itu kewarisannya bukan diwarisi apa? Kedudukan, penghormatan, tidak, diwarisi tanggung jawab. Diwarisi tanggung jawab sebagai problem solver untuk umat ini. Jadi ulama yang betulan itu ulama yang ketika dia dimanapun dibutuhkan oleh umat, dia siap sedia, monggo tak direke. Karena ini untuk kepentingan agama Islam. Mohon tentu. Terus angelan jenengan lihat di diri saya atau saya Usman nggak nemu apa frekuensi keulamaan itu, maka minimal jangan lihat di Kiai Muhammad Suwadi. Kiai Muhammad itu orang yang punya frekuensi keulamaan yang cocok. Ngomong santri iya, ngomong tetangga iya, undangan ya iya, siapapun yang mengeluh kepada beliau itu beliau tadai. Kalau saya sama Bu Said khusus ini ya kok akan jadwal ketemu lagi. Kita masih seperti itu, tapi kalau misalnya kenapa yang Muhammad enggak, beliau full time 24 jam menempatkan dirinya sebagai problem solver bagi umat. Maka dari itu jangan kok kita merasa diri kita itu ulama yang top, yang jos, yang ngatasi itu, akhirnya kita lupa posisi kita sebagai hamba. Posisi kita sebagai warasatul anbiya. Nabi itu ada yang tidak marisi tanggung jawab, pasti narisi pekerjaan. Terus taras jadi ulama. Nabi meninggal, yang ditinggalkan apa? Tanggung jawab.
Bukan kok yang ditinggalkan berapa hektar tanah, bukan. Tanggung jawab. Kiai meninggal, yang ditinggalkan juga bukan harta, tapi juga tanggung jawab. Makanya begitu Kiai Muhammad Sedo itu yang ada di pikiran saya, dia tak malam lagi mandi. Gaduh-gaduh gak kena. Orang gak kena. Gadek kok ya gak kena. Sampai saya ke makamnya Abah itu gini, ini jenengan ini apa yang diharapkan tuh? Ini jenengan mungkin terlalu berdoa kepada Allah, ya Allah semoga anak saya itu dewasa, semoga anak saya diberi kesuksesan, semoga anak saya diberi ilmu yang mental yang kuat, yang gini, yang gini. Ternyata doa beliau diijabahi dengan dia ambilnya beliau. Sehingga di usia yang sangat muda kita harus memikul tanggung jawab itu. Makanya jangan-jangan kok enak Gus Kiki, Gus saya khusus Panyo. Jangan lihat enaknya, lihat gak enaknya. Lihat enaknya apa yo, aduh. Yo, proses kita panjang. Salah satunya yaitu penyadaran diri, barokah kiai kita. Penyadaran diri kalau kita itu hanya sekedar penerus, kita hanya PLT, Kiainya Al Anwar ila yaumil kiamat, tetap Kiai Muhammad Suwadi. Bukan kami bertiga, bukan. Kami hanya PLT, pelaksana. Jadi kalau PLT agak pelesiran ya nggak masalah. Agak salah-salah dikit tuh nggak masalah PLT. PLT kan ditunjuk langsung sama bos. Nggak perlu apa pemilihan. Udah aklamasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini viral. Nah itu. Makanya kan kita jelas gajinya kan nggak sama dengan yang asli. Begitupun kedudukan kita di hadapan Allah SWT juga nggak sama dengan kiai yang asli. Kalau kita itu hanya sekedar pembantu umum aja. Makanya kita sebagai santri, khususnya sebagai hambanya Allah SWT harus sadar diri, sadar posisi. Kalau kita ini bukan siapa-siapa ya, biasa-biasa saja. Ya semoga kita benar-benar menyadari hal itu, gak merosok kiai gak jalan gitu. Jangan sekali-kali itu kita ada gini ya. Kalau ngaji itu hanya melaksanakan ini. Saya itu ngaji biar guru-guru kita ketika ngajarin kita itu tidak percuma. Betul ya. Jadi ngaji ini biar apa yang diajarkan guru-guru kita teruskan, biar menjadi jariah untuk kita dan untuk beliau. Itu hanya itu toh. Makanya kan disebut ketika saya ngaji ya, ini saya hanya mewakili guru saya ngaji ke jenengan. Saya hanya mewakili Kiai Muhammad untuk ngaji ke jenengan. Bukan saya ngaji, Kiai Muhammad yang ngaji, tapi saya yang ditunjuk sebagai wakilnya untuk menyampaikan kepada jenengan. Ini enak. Kita nggak terlalu merasa tak noto serban. Saya turun mobil kita di kawasan memiliki tangi turun beberapa anse baru ulu kejedeng dan sini ngaji dan biasa saja, nggak perlu jenengan pakai apa ondel-ondel untuk nyambut, nggak biasa saja. Yang penting kita semua bisa berkumpul ini, panjenengan semua ini seperti saudara saya, seperti kakak-kakak saya, adik-adik saya. Khususnya pemain ini tangan Rasul. Alhamdulillah bisa ketemu Mas Bais jadi waktu ini dulu legend itu. Ya, yang penting kan kita kapan-kapan mancing bareng gitu. Ya, yang penting kan kita semua itu kumpul gini kan enak. Kita sadar semua posisi kita, jadi nggak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ya sudah itu saja. Mungkin yang bisa saya utarakan. Yang penting kita sama-sama menjalin dengan niat yang sama, yakni menjalin ukhuwah kita, menjalin ittihad kita, persatuan kita. Ini saya Usai Kusuman pun berangkat ke sini itu ya demi Al Anwar juga.
karena perjalanannya ya panjang sekali. Kalau saya tanggal 6 udah berangkat, jadi ini 1 minggu lebih. Tanggal 6 berangkat, terus ke Pemalang, ke Pekalongan, ke Tegal, keliling-keliling gitu, ke kocok-kocok alumni, terus ke Lampung, Palembang, terus Muara Enim, terus lagi ke Metro, terus ke sini. Ya kita sambung-sambung terus semua. Untuk apa? Untuk kita biar saja, bolo-bolo alumni itu biar saja, seperti yang didahulukan di dawuh yang ketiga. Terus semua ya benar. Waqala lan dawuh sapa Abdullah bin Abdullah al-Haddad, an-naimu yuqalu wal ghafilu yudakar. Wa man lam yujdi fihi tadzkir. Wa man lam tahu sapa wong. An-naimu utawi wong kang turu iku yuqalu den buka. Orang yang tidur itu dibangunkan. Wal ghafilu lan wong kang lali. Wong kang lali, wal ghafilu lan wong kang lali atau lengah. Yang ghafil itu lengah, kalau nasi itu nopo lupa. Wal ghafilu lan wong kang lengah atau wong kang lali iku udah tahu dan ngelingake. Wa man utawi sapa wong iku lan yuji, lamun ora maedai, lamun ora manfaati fihi dalem man apa tajiru den ngelingake watan biru tegese den ngelingake bahwa mongko taiman iku mayitun aran wong kang mati. Iku mayitun aran wong kang mati. Dawuh Habib Abdullah Alawi Al-Haddad sebagai penutup majelis ini, an-naimu yuqadu nek wong turu digugat, wal ghafiru yudakaru nek wong lali, orang yang lengah diingatkan. Wa man tabyusbihi tadzkir wa tabbih, kalau orang itu tidak bisa dibangunkan, tidak bisa diingatkan bahwa mayitun, maka orang itu mati. Kita kadang-kadang menemui kondisi, kita kan manusia ya, manusia itu kalau nggak ketiduran, karena yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia itu pasti mengalami ketiduran, termasuk tidur dari kesadaran kita sebagai hamba. Kita lali. Alumni sing do turu, alumni sing do lali ya mek pondoke. Ini dibuka, diilingke. Nek gak kena digugah, gak kena diilingke, maka bahwa makanya saya sama adik-adik itu kemarin tuh pekerjaannya ya yuqadu. Untuk yang gofil ya tidak tahu. Kalau sudah nggak bisa, mayit ya. Kalau mayit ya sudah kita tahlili aja dari jauh. Ya mungkin alhamdulillah ketika kita membangunkan bolo-bolo Jabodetabek, ternyata yang bangun banyak gitu. Ini berarti kan luar biasa, ini prestasi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kalau sekeluarga, keluarga besar Al-Anwar Fajrul Quwang hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada konco-konco alumni Al-Anwar Fajrul Quwang. Ya, kita lanjutkan bahwasanya an-naimu yuqadu wal ghafiru yudakaru. Kalau orang tidur itu ya kita bangunkan, kalau orang lupa ya kita ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, tidak bisa dibangunkan, maka mayit. Tapi ya kalau kita perspektif kita balik, kita sebagai orang yang bangunkan atau yang mengingatkan. Dulu jenengan ketika di pondok dibangunkan itu berapa kali sama keamanan? Tiga kali. Setengah jam. Enggak bangun 5 kali, 6 kali, enggak bangun, kadang-kadang tidur di sumur itu. Oke tak kok. Itu sakitnya kan kita sadar bahwasanya ketika posisi kita sebagai orang yang membangunkan jangan bosan-bosan terus. Makanya saya sama Gus Said itu motivasinya ya itu. Kalau kita anak-anak bolo-bolo Al-Anwar ini sedang tidur atau sedang lupa, maka kita hanya bisa mengingatkan atau buka. Ternyata ketika digugah Jabodetabek yang datang sekian banyak, itu luar biasa.
Berarti belum mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu syukur kepada Allah. Tapi alhamdulillah ya, kita berkumpul ini menunjukkan kita itu gak mati, kita terus akan itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya utarakan. Nanti terusannya Musawi Usman ilahuna wa alam shawab bila likok belokot. Kalau ada salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita berhidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken akan Yasi Muhammad Masjid Umat Muhyiddin, ingkang kula mulyakaken Bunda Muhammad Yasi Muhammad Islam Muhyiddin, semua sesepuh demi sepuh alumni Al-Anwar di Jakarta dan sekitarnya. Saya kalau melihat ini banyak kenangan. Lihat alumni ini banyak kenangan. Ada yang kenangan baik, ada yang yang saya ingat sampai sekarang itu, dulu itu yang pertama saya kecil itu bahwa ilmu ini senang berjalan. Dulu tuh saya diajak Mas Kusiki sama saya masih ingat kenangan. Udah besar karena saya kata langsung tahu. Dulu itu kan banyak suku di Al-Anwar itu banyak suku. Jadi persaingan. Merjal itu kalau kecil itu Jakarta harga diri. Yang paling provokatornya dulu itu Bapak ini. Paling besar kan Merjal. Terus kemudian ada kenangan lagi, yaitu dulu kan saya masih kecil itu di kota. Kan dulu masih sepak bola itu antar teman itu darah, komeng sama ini berbokir ini. Gara-gara mulut panjangnya berbokir ini. Tahu orang musuh apa? Kandunawang. Hari ngomongnya ini tahu orang anak-anak ditinggal Melayu. Akhirnya semua dikejar sama anak Kandunawang. Gara-gara satu orang membaca satu pondok itu. Bokir ya? Bapak masih ingat saya kenangan-kenangan itu. Ya semoga kenangan-kenangan itu yang baik-baiknya semoga selalu hidup di hati kita. Terutama kenangan Kiai Muhammad Suwadi yang baik semoga hidup di hati kita. Haji alumni ini salah satunya yang paling berharga, luar biasa menurut saya, itu menghidupkan rohaniah hati kita terhadap guru kita. Jangan sampai guru kita itu mati di hati kita. Karena kalau di pondok-pondok salah, hidupnya seorang guru, seorang masyayikh di hatinya para santri menjadikan laduni. Laduni itu maknanya mudah. Buat ngaji mudah, buat kerja mudah, buat apa mudah. Jadi laduni untuk kehidupan kita. Nah foto-foto itu di Muhaimin itu kalau di pendopo guru-guru saya selalu saya lihat. Itu yang ngajarkan apa dulu masa foto ini guru-guru itu. Kita akan menjadikan laduni. Semoga pertemuan Al-Anwar ini di Jakarta menggugah hati kita, mendekatkan rohaniah kita terhadap guru kita, kiai kita, yaitu Kiai Muhammad Suwadi. Saya itu pernah, saya ceritakan pengalaman spiritual. Jadi dulu itu Abang Muhyiddin itu pas gerah di Rumah Sakit Surabaya Siloam. Saya itu masih pondok di Kediri. Ini saya yakin mantap kalau Fatihah dan apa yang kita bacakan terhadap guru kita pasti nyampe
apa bulan-bulan. Kiai Muhaimin itu kehidupannya normal, tapi akhir-akhir hayat khairul adanya itu kelihatan. Jadi kasafnya itu kelihatan, sampai hal-hal itu kelihatan. Banyak sekali hal-hal yang aneh yang memang beliau Allah kasihkan ditunjukkan terhadap kita. Di pondok itu kalau malam saya kan sedih, apa sakit, saya bacakan Yasin, sholawat, khusus ya Allah, khususan abah, supaya apa itu berkesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, hajat, saya bacakan itu kiriman Fatihah abah. Pas malam Jumat, saya kan ke Surabaya, Gus Kiki kan menunggu di sana. Saya sungkem sama Kiai Muhaimin, tangan saya dipegang. Aku mau baca nopo. Kamu bacakan aku. Berikut banget. Aku mau baca nopo. Nah, kalau bahasa Jawa aku mau baca nopo. Wingi itu aku krosok. Awakku itu digowo. Kalau bahasa Jawa, awakku panggil awakku. Dan saya ini seakan-akan dibawa ke pondok krosok. Jika kamu membaca Yasin, membaca apa di pinggir laut, pinggir pintu, di sebelah pintu, orang tangan kamu memegang kepala saya, enak gitu rasanya. Teruskan ya, teruskan. Kita apa itu terus. Kan ibu, apa itu gelembing apa ngomong apa ini kan gitu. Anak baru datang dulu. Ternyata apa berarti pahamnya sampai Allah menyampaikan. Semoga acara ini ruhaniah kita disampaikan ke dunia. Itu yang Muhaimin saya bacakan di pelosok. Di ruhaniah apa itu tidur sama seakan-akan beliau dibawa ke pelosok hingga saya di sebelah itu. Berarti kan ada ta'aluk. Terus kemudian ta'aluk kedua, saya itu kan punya guru namanya Fuad Jasudi. Ini kan adiknya Gusmi, adiknya Wali Gusmi terkenal itu Khaliful Akbar. Apa sih nyambung guru wasilah itu apa maknanya? Saya sudah Fatihah, beliau masih hidup dulu, saya sekarang masih sudah almarhum. Saya Fatihah ke guru, bahkan Gus Kiki, Gus Usman juga sering. Ke ziarah wali ke mana? Allah gitu. Terus saya sholat. Guru itu bilang, ya gitu, kalau mau minta itu minta jodoh. Dulu sebelum minta jodoh, baca semua, doa-doa saya itu baca semua. Apa ini ya? Kalau seorang murid itu harus lewat satelit. Guru yang naikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya punya keyakinan seorang santri dan murid doa-doanya kalau wasilah lewat guru itu dinaikkan lagi. Powernya itu. Power yang tertinggi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu, jadi mulai pengalaman itu wiridan gak aneh-aneh saya, tawasul. Semua bacaan apa penting tawasul. Terus mulai seperti itu, guru Fuad sering. Bahkan istikharah, ini kan aneh kan orang kalau dukun kan pasti prewakan yang turun mengkonsisten yang Nah ini istikharah kan di alam mimpi. Orang menerawang di alam mimpi kan sangat sulit. Coba sampai cari orang untuk menerawang di alam mimpi yang sangat sulit. Ini guru almarhum Fuad saya istikharah masalah perempuan, masalah istri, istikharah. Nah, ketemunya itu gambaran orang wanita-wanita. Saya belum bilang biar tahu. Kalau istikharah ketemu orang itu iblis. Nah, bagaimana ya ini? Ya istikharah itu adalah bab-bab guru. Begitu guru itu sebenarnya itu di alam arwah, alam rohaniah itu memantau kita sebenarnya. Itu kita sambung dengan kita bacakan Fatihah, kita kirim ya Allah semoga guru kita yang Muhaimin mendapat panjenengan panggilakan tempatkan di tempat yang mulia di samping panjenengan. Itu akan menjadi sambung rohani. Ini yang selama ini yang saya alami itu seperti itu. Bahkan masalah-masalah sulit di Al-Anwar pun kalau saya lalu itu kan banyak wali santri
nggak kulitan aneh-aneh apa. Salat dulu salat kiai itu ya Muhammad Suhadi. Saya pesan ya itu aku ya Muhammad Suhadi. Kalau kamu susah support tawasul ya Muhammad Suhadi. Jadi kalau tawasul itu yang kalau rohania ya. Kalau tawasul itu kalau guru saya itu ada syaratnya. Saya nggak ngawur, artinya saya punya ilmu nggak dulu dari dulu. Itu kalau Fatihah. Kalau khususnya dia Muhammad Suhadi. Ya, kita bayangkan wajah beliau kalau kita wajah beliau kalau bisa membaca ya Allah rohani yang seperti anak. Kalau jenengan Fatihah ke anak itu wablek gitu. Sebenarnya namanya siapa? Kalau namanya Bokir gitu. Tapi jangan untuk santet ya, pakai Bokir dibaca-baca khususnya Bokir gitu. Ya Allah, ini kan sabut. Ya kalau itu kan di pada wajahnya ya Allah. Di apa ya? Paham saya maksud. Nah itu maksud kita. Itu yang orang tua kita yang sudah meninggal ya Allah. Allah itu kalau posisi sendirian nanti akan merasakan apa getaran yang luar biasa. Itu sering saya rasakan, itu sering. Jadi memang perlunya santri itu menyambut ta'aluk rohani. Kan manusia itu ada jasad, ada ruh, ya kan? Nah, orang meninggal itu semua orang yang meninggal itu yang meninggal jasadnya, rohaninya masih ada. Belum di akhirat ya. Kita satu rohaninya kirim tahlil dari awal tadi, ya masih menerangkan itu tadi yang manakib ulama kajian Nabi dan sebagainya. Semoga kita istiqomah selalu nyambung rohaninya terhadap guru-guru kita, terhadap baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sambung ta'aluk rohaninya ini menjadikan laduni di dalam hidup kita. Laduni itu maknanya nggak harus ilmu saja, semua yang laduni itu apa? Gak diduit atau ya Allah bang, belum gak ada harta. Pastilah itu cepat. Daripada saya astagfirullahaladzim. Jadi gak lawaran. Emang kalau orang bahasa Jawa itu gak lawaran. Lawaran itu lawaran. Kosongan. Kalau kita maju sendiri itu benar. Tapi kalau kita disuruh, wah itu sih paling penting. Gila? Ya semoga guru-guru kita, Nabi Muhammad, para ulama-ulama itu patut kita tawasul. Bahkan saya mengumpulkan tawasul sampai 200 atau 300 wali di dunia ini, termasuk wali-wali di Jami'i Karomatil Aulia. Saya tawasul, kenal gak kenal, pokoknya hikayat-hikayat, semoga harapan mahabbah saya kan almar'u yuksharu ma'amat ahabba baik fitni wa dunia wal akhirah. Semoga itu yang terjadi. Saya kalau ngaji gak pati sakit, tapi andalan pula ngomong itu tawasul di andalan pula. Soalnya kalau kita maju sendiri ya capek. Di Palembang gak ada tawasul itu ya capek. Ada mobil, ada apa kan ada tawasul. Terus abad dulu itu kalau saya lihat itu dari ahli riyadhah, Mas Syaifatul Anwar itu rata-rata ahli riyadhah. Banyak Anwar, banyak Azizah, banyak Khadijah. Ini kalau malam sholat terus dain wudhu. Min, karena aku nggak sekolah. Kulai omen balai lagi. Banyak Khadijah, makanya putranya gak ada yang ahli malu semua. Banyak Khadijah, makanya Al Anwar Al Khadijah. Itu ya putra sebelah Khadijah. Itu yang apa dulu kan ngomong. Apa itu sabar? Kalau ulama sepuh itu bilang, ya itu sabar. Dahulu kakak neneknya itu karena aku sekolah gitu. Hampir 50 semalam. Satu malam mas. Gak mau wudhu. Kalau orang tua batal wudhu lagi. Kita. Kayak itu ada. Iya. Ya Allah. Ya itulah. Jadi semoga itu kita itu ada minal takuti.
ij'alna minal qatutin. Ngatur tak kira. Ngatur sampai kiai para ulama matur buang. Bayi matur buang ini ahli tirana. Jadi memang beliau tidak memilih kemasyhuran atau mungkin Allah tidak memberikan kemasyhuran, tapi beliau ahli tirana. Ya, semoga kita satu arwah dengan orang mulia, semua ditarik lah, istilahnya ditarik, disuruh. Jadi itu yang pengalaman secara rohaniah selama ini nikmat sekali kalau tawasul Ramadan bersolat. Ya memang masalah khusyuk halawah itu rasa manisnya, halawatul ibadah, halawatul rasa nikmatnya ibadah itu rezeki. Nah, biasanya tolak orang-orang yang banyak maksiatnya itu ibadah itu tidak halawah, tidak ada manisnya, pahit. Macam itu wangi. Saya kiai pas juga bilang bangun nggak bangun, bila lu nggak tahu ya itu bilangnya halawatul ibadah atau ladatul to'at. Semoga kita di Jakarta ini terhindar dari kemaksiatan. Tapi kalau lewat di depan nggak sengaja ya bagaimana lagi? Ya itu tolaknya. Makanya saya lihat ya, di Jakarta ini orang bisa bertahan, bisa sholat di sini ya termasuk ganjarannya besar. Kalau sholatnya jamaahnya orang Jakarta dengan orang Jombang ya pahalanya bagi orang Jakarta. Al-Ajul biqadri ta'at. Sangat sulit di Jakarta, mau sholat, mau apa ya, godaannya juga besar. Saya yakin bahwa saya panjenengan semuanya harus optimis. Allah menempatkan panjenengan sebagai di Jakarta, mungkin ini ladang amal untuk saya. Cobaan saya di hidup di Jakarta itu banyak, tapi saya tetap istiqomah itu luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Soalnya kalau seperti ini kan menghidupkan masa lalu. Semoga dengan kita acara alumni kita ingat Romo Yai Muhyiddin. Akhirnya nanti ilmu-ilmu yang dulu yang sempat lupa kembali lagi. Lebih kelas, satu kelas kali. Mana dia? Ini kok kalau amalan memang kadang-kadang kayak Mas Ketua hikmah ya. Memang terkadang masalah itu Allah memberikan kita masalah, tapi Allah itu lagi memberikan kita ilmu yang besar. Dulu santri itu kemarin itu setelah Ibu Sedo itu Al-Khadijah itu banyak kesurupan. Santri itu baru kesurupan itu akhirnya ya Mas Duki, saya, Gus Usman, ini ilmu wiritan kata. Ini kita sing aneh-aneh tuh. Sing guru yang kayak guru yang jadi sampai itu banyak. Setiap masalah itu kadang Allah memberi kita ilmu. Saya itu amalan kumpul amalan uang sampai tak dilakoni kamu. Saking banyaknya itu. Ini kebeli amalan. Tapi sing amalan mau yang Mas Duki istiqomah itu yang paling susah. Tapi yang biasa saya wirid kalau setiap hari santri itu ya Hizib Nawawi, untuk santri Hizib Nawawi dan lain sebagainya, sholawat fatih, ya ijazah semua. Ijazah itu Ya nanti akhir. Ya itu yang bisa saya aturkan, nanti Gus Usman mau menyampaikan. Semoga sedikit yang saya ucapkan bisa memberikan manfaat barokah Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua malam ini dapat berkumpul di majelis yang insya Allah berbarakah ini, dan semoga rutinan alumni Salwan ini dapat berjalan bukan hanya hari ini saja, tapi terus
menjadi salah satu media silaturahmi kita. Yang saya hormati Akhil Al-Ghanim Kiai Haji Mustafa Muhaimin, Akhil Al-Ghanim Kiai Haji Muhammad Amin Muhaimin, teman-teman Mutakharijin Al-Anwar Al-Khadijiyah wilayah Jabodetabek. Alhamdulillah lagi tadi Gus Kiki Gus Ali sahabat ngantuk. Jadi Gus Ali mulai dari itu sampai nyampe sini tuh tidur. Saya itu nggak bisa tidur, itu nggak bisa tidur saya. Tidur bentar terbangun, tidur bentar terbangun. Karena kurang tawakal, memang saya kurang tawakal. Karena delala yang dipakai itu mobil saya. Daripada nanti musofahan gitu. Kalau Gus Ali nggak mikir, harus tenang. Ya tawakal karena merasa tidak memiliki. Iya, kalau kita merasa memiliki ketika kehilangan ya kecewa. Tapi kalau kita nggak merasa memiliki kehilangan ya biasa-biasa mau. Alhamdulillah. Ya. Salah satu nikmat ini yang perlu saya utarakan, saya itu buat alumni-alumni yang sepuh-sepuh yang mungkin saya lupa-lupa ingat. Saya itu baru pulang dari pondok pesantren itu tahun 2020 kemarin. Jadi 2021 awal itu saya baru pulang dari pondok pesantren. Jadi saya mulai MTS sampai mondok sampai bawa anak satu, istri satu, terus pulang ke rumah. S3 ya? S1, Alhamdulillah saya itu ketika nikah 2019, terus kemudian setelah menikah diutus sama Romo Yai Fuad, Ibu Adiknya Kusmi tadi yang diceritakan Gus Ali, itu untuk kembali ke pondok karena saya itu kebetulan khidmah kepada beliau, direkan kemana-mana, nyupiri Bayai. Saya itu dari SMA, saya ketika SMA juga direkan Bayi Muhsin Al-Hafid di daerah mana itu. Dia sekolah, dia direkan sama anak Al-Quran kalau setiap pagi. Terus setelah saya lulus itu Bayai kabur, saya meninggal dunia. Juga ketika saya di Ploso, saya direkan Yai, nyupiri Yai sampai Bayai wafat. Terus kemudian saya baru pulang. Makanya mas-mas itu nggak mau saya supiri, mas tak supiri mas, gak mau. Soalnya pengalaman ya kalau saya supiri itu sampai wafat. Udah korup berarti daripada emosi. Ya Allah, alhamdulillah. Di minggu saya itu khidmat dari pondok pesantren Ploso, kemudian diharuskan pulang ke rumah. Bahas masalah laduni itu tadi Gus Ali menyampaikan bahwa laduni adalah suatu kemudahan. Yaitu benar-benar saya rasakan. Saya itu mungkin daripada kakak-kakak saya itu saya yang paling bodoh, bahasa saya itu yang paling bodoh. Saya yang paling nggak berpotensi menjadi bawaan ya ini paling berpotensi. Tapi dikuatkan oleh Mas Kulo, dia Mas Buki bahwa kita ini hanya PRT, jadi nggak masalah. Kalau kita ini cuma wakil kan nggak harus sama sesuai dengan apa yang diwakili, gitu betul. Contohnya wakil rakyat dari itu. Gak ada yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Jadi yang mau. Dan salah satu nikmat yang saya rasakan adalah nek kapan ke Jawa niku wonten siiran. Boten alamat anak soleh boten, tapi napa wong soleh kumpulono. Niku nek teng siiran kan boten wong soleh kumpulono.
Kenapa kok seperti itu? Banyak sekali daun-daun bahwa ketika orang itu kumpul dengan penjual parfum, secara tidak langsung, secara otomatis dia akan kesababan ampuh. Dan ini yang rezeki yang menurut saya ini yang mengalahkan segala-galanya. Karena saya memiliki kakak seperti Mas Duki, memiliki kakak seperti Yaya Alwi, yang bagaimana kita tidak yakin bahwa beliau-beliau ini alim. Loh, ini kalau mau ngakoni kok, masa jenengan boten. Saya itu mengakui masa jenengan boten. Jadi yang ketemu berarti ini jenengan nyawang Gus Kiki, Gus Awi boten ngalim ya ketemu dan salah satu dari nopo nggih. Nggih gelem telaten iki koyo jenengan-jenengan ini ya. Mau dengan sabar ngantuk-ngantuk banget diladeni, tetap diladeni sama ya Mas Duki sama ya Alwi. Alhamdulillah. Kula niku kimutan. Ya Allah, Kanjeng Nabi ini dawuhaken man qadha minal mu'min arba'una sabahan lam yujallis minal ulama qasa qalbu wa jasara al kabair. Sapa wong sing lewat daripada 40 hari kemudian tidak menemani duduk atau duduk bersama dengan seorang ulama, qasa qalbuhu wa jasara al kabair, maka akan keras hatinya, itu akan keras dan juga akan bahasa Indonesia wajah sarah itu wajah sarah bener-bener alam kabar yang ngatasi biro-biro tuh jadi mana nih nanti itu biasa kayak biasa wong Jawa mangan telo mlebu Jakarta ngomong lagi bahasa Indonesia. Sarah kan bahasa Indonesia itu ngawur bos. Ngawur biasanya gitu. Wajah sarah alam kabar dia akan nyenteng nih melakoni dosa gede. Kosa qalbu wajah sarwal kabar. Nah ini merupakan nikmat yang saya rasakan bahwa sesuai bahasa ini perguruan Jakarta sesuai sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perguruan Jakarta Pak Ayu. Wani piro. Ini untuk boleh dapat takbir. Nah ini duduk bersama seorang ulama, mek lungguh tok. Kalau lewat dari 40 hari maka hati kita akan mengeras dan juga akan dipermudah untuk melakukan dosa-dosa besar. Naudzubillah min. Maka ini nikmat yang mau saya utarakan kepada jenengan sedaya bahwa saya itu tiap hari ngopi sama Gus Andi, ngopi sama Gus Didi. Jadi aman nih, sampai 40 hari aman. Nah yang jadi masalah jangan-jangan yang di Jakarta ini bagaimana kabarnya gitu. Iya. Oke, sebentar. Maka saya ngomongin karena menceritakan nikmat ini, maka saya mengingatkan dan para sesepuh ini yang hadir di majelis ini, kalau ada ulama-ulama dari sekitar dalam jenengan di rumah di lingkungan jenengan di Jakarta ini, ngomongin bahasa kalau Jawa itu sowan ikut majelis. Ikut majelis. Tapi ampun ngopi, jangan ngopi. Oh saya sudah ngopi sama Ustaz tadi. Dia baca ngopi, majelis ilmu. Ya sudah, niki rata-rata di Jakarta itu pengen sugih nopo mboten? Kepingin kaya raya nopo mboten? Tujuh mawon. Seteges lho, pengen kaya nopo mboten? Ini wonten ini stok mangan ini, kula nggak ada stok dan mangan. Saya punya stok lagi, Kanjeng Nabi, di Jakarta lalu. Bahwa baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ini yang biasa saya sampaikan ke santri-santri yang imamati santri-santri itu ngaji. Man qalabal ilma takaffarallahu lahu birizqihi. Man utawi sapa wonge iku, man utawi sapa wonge iku tolak bagi sapa man al ilma ing ilmu takafara mau bakal dikupi sapa Allah birizqihi kelawan rezekine man. Iku nek maknane ya semoga jenengan boten lali. Boten. Siapapun orangnya, ketika dalam situasi apapun, dalam pekerjaan apapun, tapi kalau punya mindset atau pemikiran atau keniatan untuk tolabul ilmi, mencari ilmu, ngeladeni ilmu, takaffalallahu lahu birizqihi, maka Allah Ta'ala akan mencukupi rezekinya. Duh, betul percaya nopo betul. Kanjeng Nabi nang iki sadar. Ya bukine kula mawon jenengan ningali saya, melihat saya gemuk ngeten iki, masa mboten yakin. Saya itu karena tolabul ilmi, saya setiap hari itu mengingatkan diri untuk tambah ilmu. Mana kalau gemuk ngeten iki ini baru kayak ilmu. Masih sedikit loro. Ngaji berkatnya pasti itu. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai lelah untuk mencari ilmu. Jangan merasa sudah cukup. Oh, aku ini aulia anwar. Saya ini aulia anwar. Wis cukup bagus. Jauh-jauh wis pantes ya. Jangan sampai ngomongin puas untuk merasa sudah cukup memiliki ilmu. Karena kalau Kiai saya tahu Bayi Nur Huda Jazuli itu dakwakan bahwa kok orang santri gelem istiqomah, mau istiqomah setiap hari ngaji. Buka kitab tapi perlu duit. Buka kitab perlu duit. Benar tak? Tapi saya buktikan belum terbukti lah. Tidak keluar uangnya. Tapi mungkin belum kurang banyak saya ngajinya. Kurang yakin. Wah, kacau. Memang benar. Kalau kita ngomongkan keyakinan itu memang benar. Allah Ta'ala itu mendahulukan lewat hadis qudsi. Hadis qudsi itu pelafalannya dari Kanjeng Nabi, tapi maksudnya itu dari Allah Ta'ala. Yang bukan selain Al-Quran. Itu hadis qudsi. Allah Ta'ala dawuh di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Aku ada di setiap prasangka Allah. Apa gitu? Masih tulisan kan? Hamba. Susah itu bahasa Indonesia nggak biasa. Saya itu sesuai dengan apa yang dirasakan. Jadi benar itu. Ketika jenengan semua ini punya keyakinannya, hakul yakinnya benar-benar yakin tanpa ada sedikit pun keraguan, maka hal itu yang akan terbukti, maka hal itu yang akan terjadi. Terus saya nggak bocah bokir yakin. Saya itu yakin kalau saya itu ganteng. Itu abon. Berat. Itu berat. Kuliah nggak betul. Sebuah perasaan. Ya dirasakan saja. Artinya apa? Karena kalau misalkan kita meyakini sesuatu itu akan terjadi. Sesuatu yang buruk atau baik itu pasti akan terjadi. Jadi kata keyakinan itu ada 3. Yang pertama itu ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Nanti kata terpikir itu hakul yakin. Kalau di kitab itu terangannya kalau ilmu yakin, kita tahu, kita bisa mengerti bahwa kalau
kapal feri itu berada di tengah lautan, bisa menyeberangi lautan. Kalau ainul yakin kita ke pelabuhan, lihat kapal feri itu, oh ternyata ada kapal di atas lautan. Kalau hakul yakin kita tahu kapal feri itu bisa menyeberang, kita bisa melihat dan juga kita bisa nyebrang ke pulau seberang. Dan itu gambaran antara ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau mau lengkapnya, monggo ke Pak Tuang. Ngaji mana? Alhamdulillah. Jadi itu sedikit yang bisa saya utarakan. Kurang suwi monggo baca kurang mawon. Online. Alhamdulillah. Ini mau itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salahnya cabut bir, mungkin alhamdulillah. Jadi minta maaf yang sebesar-besarnya, minta doanya karena sebenarnya saya itu kemarin mau berangkat ke Palembang itu juga mikir-mikir. Saya itu masih ragu-ragu. Gus Diki sudah berangkat, Gus Alwi sudah membulatkan tekad untuk berangkat, tinggal saya saja. Karena saya berpikir begini, di rumah itu kan banyak kegiatan, banyak kewajiban yang saya tinggalkan. Itu salah satu alasannya Gus Diki dan kita, karena kita PLT peristriannya biasa gitu. Bahaya. Ya maka sebenarnya kalau di sini ya pikiran di rumah bagaimana ya, tawakalnya kurang, bener kata Gus Alwi, saya itu tawakalnya kurang banget. Jadi gampang nggak percaya. Ini tuh kalau di jalan itu WA sama Cak Fahmi sama Cak Rosid, gimana kegiatan anak-anak di rumah, bagaimana suatu kepikiran. Jadi ya kita doanya semoga saya Gus Alwi Gus Diki ini dapat terus istiqomah, dapat terus mengasuh dan juga istiqomah ngajinya, karena bagaimanapun di Pondok Al-Anwar ini bukan hanya milik kita bertiga boten, tapi juga milik jenengan-jenengan. Nah, kapan jenengan-jenengan boten mensupport kita, minimal dunakno kita ya, kekuatan mana lagi yang saya andalkan berbagai. Jadi saya minta partisipasinya, saya minta dukungannya, supportnya untuk kita bertiga. Semoga Al-Anwar ini akan abadi selama-lamanya. Amin ya Allah. Mawon ila liqa' fil awqat insyaallah ila benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يهديه حمدا يوفي نعمه ويغفر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا سيدنا محمد. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا سيدنا محمد. اللهم انصر سيدنا محمد. اللهم بارك لنا سيدنا محمد. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك ما نورت الارض بنور شمسك. اللهم اجعلنا واولادنا تلاميذنا ومن انتسب الينا من اهل العلم واهل الخير، ولا تجعلنا واياهم من اهل الجهل والطير، وارزقنا واياهم علما في عملا صالحا رزقا وسيئا كفرا مباركا، وارزقنا واياهم صحه وعافيه صحه لا من يقادر سرا، وارزقنا واياهم في اخر حياتنا وحياتهم حسن الخاتمه. اللهم سلمنا واياهم من عافيه الدنيا والاخره، سلمنا واياهم من مصيبه الدنيا والاخره، سلمنا واياهم من بلاء الدنيا والاخره في كثيرا. اللهم اجعل هذه المجالسه، هذه المواصله، هذه القراءه
وسيلة لزيادة التقوى إليك يا صاحب الأسماء الحسنى ووسيلة لمحبة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وسببا لافتتاح قلوبنا بكتب العارفين بكتب العارفين بكتب العارفين يا بك بصائر اللهم يسر لنا أمورنا حسن مقاصدنا اللهم اجعل هذه الاجتماعية يا الله يا الله اجتماعا مبارك اجتماعا مبارك نافعا مستمرا من يومنا هذا الى يوم القيامه اللهم يا جامع نجايب يا رب كل رب يا جامع سلام يا من مقالة الربوبية اجمع بين ارواحنا وروحنا شيخي وروحه بكيف ومسواتي سمعا نافعا مستمرا من يومنا هذا الى يوم القيامه يا الله بحق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق جميع من ذكر اسماءه في هذا المجلس المجلسة يا مباشر أمورنا حسن مقاصدنا يا ياسر ياسر يا مدبر يا سهل علينا كل عسير بجاه وسيرنا خير اللهم اجعل هذا البيت بيت مبارك واجعل أهله من أهل العلم وأهل الخير آمين.